apa namanya, hampir tiap tahun bisa kesempatan umroh lagi gitu, seneng banget. Apa ya, tahun 2024 diawali dengan umroh gitu. Kali ini berangkat sama siapa Kak? Saya berangkat sama kakak saya, terus berangkat sama bapak saya juga gitu. Berarti ngajak Bapak ya? Ngajak bapak lah, setelah 22 tahun tidak bersama, akhirnya saya bisa apa ya, dibilang ya tau lah ya, maksudnya background saya sama almarhumah mama saya dulu gimana gitu. Sempat ada perdebatan batin, terus akhirnya panjang sih kalau diceritain gitu. Jadi waktu itu pas kakak saya sama adik saya main ke rumah hari Jumat, pas makan siang bapak saya juga tiba-tiba main gitu kan, dan tahu kalau saya sama kakak saya mau umroh. Terus bapak saya tuh pengen ikut gitu kan. Terus saya langsung aduh gimana ya gitu, dalam hati emang selama ini lo kemana aja gitu kan, tiba-tiba datang minta ikut. Tapi dalam hati enggak deh, dia kan bokap gue, dia orang tua gue, tapi kan lu dia gini, dalam hati tuh kayak gitu kan. Akhirnya aku masuk kamar, terus disuruh mikir ajak nggak ya, mau diajak tapi selama ini lu tuh nggak bertanggung jawab kayak dalam hati, tapi nggak diajak juga kasihan gitu. Akhirnya pas keluar kamar, ya udah kirimin foto KTP gitu kan, nanti didaftarin. Ya udahlah, di situ ya udah mengalir gitu aja gitu. Kaki mungkin apa sih yang membuat Kaki akhirnya Papa datang gitu? Sempat ada rasa kesel dari tadi ceritakan. Iya, sebenarnya sih dari mama saya masih sakit-sakitan sudah datang, tapi maksudnya intensitasnya nggak sering gitu, maksudnya datanglah gitu. Pokoknya beberapa tahun belakangan ini tuh suka datang, cuman kan karena memang jadi sebenarnya gini loh, dulu waktu ketika terjadi bapak saya itu pergi meninggal gitu aja, dan akhirnya kita cari itu kan, aku tuh di umur masih 15 tahun, cari kesana sini akhirnya ketemu, sempat terjadi percecokan, keributan apa segala macam. Jadi kan wajar dong kalau misalnya saya sebagai anak merasa kayak tidak apa ya, anak lu nggak dapat kasih sayang orang tua di saat lu membutuhkan gitu kan. Ya akhirnya ketika aku udah kerja, maksudnya udah bisa menghidupi diri sendiri, beliau datang, ya nggak bisa langsung memaafkan begitu saja gitu. Lama loh prosesnya gitu kan, sampai akhirnya ya kemarin maksudnya aku mungkin mikir gini, aduh mama gue udah nggak ada, terus ini orang tua gue satu-satunya gitu kan, walaupun dia selama 22 tahun ini enggak bertanggung jawab, tapi dia pengen umroh. Mungkin kesempatan juga kali ya, siapa aja dengan beliau umroh lebih baik lagi gitu. Karena kan yang tahu bapakku gimana kan ya sendiri itu kan, maksudnya kalau gimana, cuman ya kaget juga dalam hati, mau umroh gitu. Ya udah akhirnya ya udahlah, bismillah aja, semoga 2024 ini langkah awal buat aku bisa memaafkan apa yang telah papaku lakukan kepada kita keluarga, terutama kepada mama, almarhumah mama gitu. Sempat kehilangan berarti sosok figur ayah Ya, selama 22 tahun. Iya sempet banget gitu kan. 15 tahun tuh umur SMP kelas 2 gitu kan, dimana butuh ini itu, butuh biaya sekolah, masih baru beranjak dewasa, pokoknya butuh sosok seorang ayah, tiba-tiba nggak ada bertanggung jawab, gimana sih gitu kan. Hanya orang tua, ibu yang membesarkan, yang seorang ibu rumah tangga gitu kan. Ya emosi sempet waktu tiba-tiba datang setelah sekian lama menghilang. Saya sempat emosi, jujur sempat menolak, bahkan sempat marahin, sempat membentak gitu kan. Ya mamaku juga waktu itu nggak bisa berbuat apa-apa ya, maksudnya emang bingung juga, kita serba bingung gitu. Tapi sekarang ya udahlah, bismillah, mamaku juga udah nggak ada, nggak mungkin dong mamaku di sana masih tersakiti, nggak, pasti kan mamaku di sana udah bahagia, udah punya kehidupannya. Terus di sini ya walaupun mungkin memang nggak bisa hidup kayak dulu lagi gitu, karena kan nggak bisa hidup kayak dulu lagi, tapi setidaknya semoga ya hari ini gitu kan, sampai seminggu ke depan di Tanah Suci membuat aku lebih mengikhlaskan hati lagi, bahwa yang dulu udah lah gitu. Tapi gitu. sorry sedikit, sempat menyesali nggak sih kenapa Papa baru datang sekarang di saat Mama udah nggak ada, terus mau berangkat umroh bareng-bareng lagi? Ya sempet banget lah, maksudnya dalam hati
ngapain lo baru sekarang dateng, dalam hati gitu ya. Maksudnya bukan lo, aku ngomong ke papaku gitu ya. Maksudnya ngapain lo baru dateng, ngapain lo baru dateng sih, dulu kemana aja, gini-gini. Itu kan nama juga manusia gitu kan. Karena sih banyak banget maksudnya di kehidupan aku yang kalau diurutin satu-satu bisa apa, banyak penyesalan gitu kan. Ya contohnya kayak bapakku sekarang datang lagi, sekarang aku lihat udah ada perubahan ya, insya Allah jauh lebih baik lagi, walaupun sebenarnya kan bapakku ini udah punya keluarga lagi di sana gitu kan. Ya udah gitu kan, karena anak ya tetap anak kayak gitu. Pertama kali mungkin apa yang diungkapkan sama beliau ketika ngelihat Kak Kiki sekarang ya, dengan kesuksesannya dan lain-lain? Mungkin karena sudah terlalu lama, udah bukan setahun 2 tahun tapi 20 tahun lebih nggak ada komunikasi, nggak ada duduk bersama, nggak ada satu room, nggak pernah tinggal bersama. Jadi ketika bertemu tuh kata-kata apa udah nggak ada lagi sih. Dan aku juga nggak menuntut permohonan maaf keluar dengan ucapan maafin bapak ya gini-gini, nggak gitu kan. Aku nggak gitu kan. Ya mungkin dulu ketika aku masih remaja, mana maaf lo gitu kan, mana ini datang tiba-tiba, enggak. Kayak sekarang umur aku udah dewasa, udah ngerti lah, nggak perlu ada kalimat maafin ya, nggak perlu gitu kan. Tapi cukup dengan tindakan. Ya udah, dengan dia datang ke sini, dengan dia sudah sering main, ya itu adalah mungkin sebagai tanda penyesalan yang dulu dan sebagai permohonan maaf, walaupun tidak disebutkan dengan kata. Apa sih arti sebuah kata gitu. Mungkin perjalanan umroh ini kan bukan untuk pertama kali, udah kesekian kali. Iya. Barang yang mesti dibawa ada nggak sih yang ribet-ribet gitu? Barang sih ada, tapi nggak ribet gitu kan. Aku juga maksudnya udah hafal, maksudnya udah hatam, mau ngapa-ngapain aja, mau ngapain aja. Dan kayak setahun ke belakang ini aja aku udah 3 kali ke sana, kayak Januari tahun lalu, terus kemarin haji ke sini, terus ya udahlah, udah paham gitu kan, hari ini nih makanya ini udah gitu kan. Beli apa juga ya nanti gampang dengan mau beli apa gitu kan. Tapi kalau keluarga di rumah udahlah, yang ini nggak usah oleh lagi. Tiap tahun udah. Apa sih yang membuat Kak Kiki terketuk hati itu pengen datang lagi ke Tanah Suci? Aku dari 2000, jadi aku umroh tuh kan pertama 2008 sama mama aku, adekku sama kakak aku. Terus pas 2020 sama asisten aku tuh, tiba-tiba pengen umroh, terus sama siapa ya? Ajak siapa ya? Gitu. Ya udahlah, asisten gue aja deh. Dokter, manis, kirim KTP lo, mau ngapain? Gue mau umroh gitu nih, udah. Nah dari situ tuh, dari 2020 itu kayak punya, aduh, pengen deh kesini terus gitu kan, aduh pengen deh diundang terus. Ya udah akhirnya berdoa. Terus pas umroh kemarin tuh yang tahun lalu juga pengen deh kesini terus gitu kan. Terus malahan pas berdoa, kapan ya pengen haji, akhirnya berdoa kan di depan Ka'bah, ya alhamdulillah udah kesampaian gitu. Jadi memang karena mungkin di sana tempat tempat suci, jadi tuh merasa tuh damai aja sih, merasa tuh seneng, bahagia gitu, kayak nggak ada beban gitu. Pokoknya pasti semua orang yang udah pernah umroh pasti akan pengen balik lagi dan balik lagi. Tanpa disadari mungkin doa-doa Kak Kiki mulai dijawab nih sama Allah gitu. Ada nggak sih doa-doa lain yang belum tersampaikan? Aku tahu maksudnya. Udahlah, doain aja. Doain. Tetap ya kayak tetep nih saya. Tetep ya, nggak kemarin wawancara tahun baru, nggak wawancara umroh, tetep pasti ujungnya gitu. Pokoknya saya doain semoga apa yang belum kesampaian bisa kesampaian tahun ini. Kesampaiannya apa, yang belum apa udah tahu sendiri. Oh, okay,